وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah terakhir pengajian kita untuk tahun ini insyaallah. Nanti akan dilanjutkan lagi setelah Ramadan insyaallah biidznillah di bulan Syawal. Tapi nanti di bulan Syawal saya nunggu pemberitahuan dari DKM. Nanti DKM mulainya kapan? Karena yang tahun lalu DKM tanya kapan saat mulai lagi gitu. Saya juga tanya DKM kapan DKM mempersilahkan gitu. Oke, ini tunggu-tungguan kayak ini. Nah, jadi nanti setelah Syawal saya tunggu pemberitahuan dari DKM. Kalau DKM masjid nanti mempersilahkan Ustadz sudah bisa dimulai nanti pengajian ini, insyaallah saya datang dan kita lanjutkan kembali untuk pengajian Umdatul Ahkam. Nah, namun untuk malam hari ini mengingat dalam beberapa hari ke depan kita hendak mendapati bulan Ramadan, maka pada kesempatan malam hari ini insyaallah yang hendak saya sampaikan adalah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai orang-orang yang merugi nanti di saat bulan Ramadan. Artinya saya sampaikan ini jangan sampai saya pribadi ataupun nanti jamaah sekalian ketika mendapati Ramadan menjadi mereka yang merugi ketika mendapati Ramadan tersebut. Hal ini disampaikan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi di dalam Mustadrak beliau Al-Mustadrak ala Sahihain, di mana dalam hadis tersebut diriwayatkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin, dan itu didengar oleh para sahabat. Naik ke tangga yang selanjutnya Rasulullah mengucapkan kembali amin. Naik lagi ke tangga yang selanjutnya Rasulullah mengucapkan amin. Jadi ada 3 kalimat amin yang diucapkan oleh Rasulullah pada saat menaiki tangga mimbarnya. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 darajat, ada 3 darajat, 3 tangga naikan itu. Dan kemudian juga dihikayatkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, khalifah selanjutnya kan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau beliau khutbah, beliau tidak berdiri di derajat yang ketiga, tetapi berdiri di derajat kedua di bawahnya. Abu Bakar wafat, kemudian khalifah selanjutnya Umar bin Khattab berdiri di bawah derajat paling bawah. Karena beliau tidak mau menduduki derajat atau tangga yang pernah dijadikan pijakan oleh Abu Bakar dan pernah dijadikan pijakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berada di bawahnya. Ini dihikayatkan dari Khulafaur Rasyidin demikian sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah mengucapkan amin ini selesai Rasulullah berkhutbah, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai perkara ucapan amin tadi, apa gerangan, apakah itu merupakan suatu sunnah ketika nanti ada khatib naik tangga mimbarnya amin 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 begitu. Ada nggak khatib sekarang yang begitu? Nah, ternyata amin di situ ada sebab, sehingga nanti perilakunya Rasulullah atau perbuatan Rasulullah mengucapkan amin 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 itu bukan dalam rangka menaiki tangga khutbah, tetapi karena ada ucapan doa yang diucapkan dan beliau mengaminkan. Tetapi para sahabat tidak mendengar siapa yang
yang berdoa itu, yang mengatakan doanya itu siapa? Nah, setelah Rasulullah menjelaskan, mengabarkan Jibril tadi yang berdoa gitu. Nah, ini urutannya saya lupa, tangga pertama, tangga kedua, atau tangga ketiga, itu saya lupa urutannya. Yang jelas 3 doanya malaikat Jibril pada saat itu dijawab oleh Rasulullah dengan amin, yang mana artinya amin adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, dengarkanlah doa ini dan kabulkanlah doa ini. Itu makna dari amin. Nah, yang pertama, malaikat Jibril alaihi salatu wasallam mengatakan bu'dan liman dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Mudah-mudahan dijauhkan. Nah, dalam riwayat yang lain, raghima anfu ahadin, tersungkurlah wajah hidung seseorang. Artinya celakalah. Raghima anfu itu kan sudah jatuh, hidung yang kena lantai dasar, kena tanah gini, terus dijorokin lagi gitu kan, nyosor lagi gitu, jatuh nyosor gitu. Mungkin bahasa kita bisa mewakili tersungkur, jatuhnya itu tersungkur. Kalau orang Banjar bilang apa enggak tahu, tedangsar gitu kan. Nah, itu sudah tedangsaran ngarannya. Nah, artinya makna dari ini celakalah, sungguh celaka. Celakanya itu 2 kali, sudah jatuh nyeret lagi. Nah, dalam peribahasa kita sudah jatuh tertimpa tangga. Kecelakaannya itu berlipat-lipat, bertubi-tubi. Apa tadi yang didoakan malaikat Jibril? Yang pertama, ketika engkau disebutkan wahai Muhammad, tetapi dia tidak bersalawat kepada engkau, mudah-mudahan celaka itu orang. Maka Rasulullah mengucapkan amin. Nah, berdasarkan hadis ini, maka disunnahkan ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kita bersalawat. Nah, bersalawat di sini mengucapkan di dalam lisan kita doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan salawat dan salam kepada Nabi SAW. Jadi ketika mengucapkan Nabi Muhammad, ada penceramah atau dai atau khotib nanti mengucapkan Rasulullah SAW, maka kita yang mendengar itu mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tidak perlu teriak-teriak gitu kan. Tidak perlu teriak-teriak. Jadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya disertai dengan adab, bukan suara yang nyaring dan kemudian teriak-teriak. Nah, ini yang pertama mengenai adab ini. Nah, faidah dari penggalan hadis yang pertama, guru-guru kami ketika di Madinah itu menyampaikan ini keutamaan majelis hadis. Karena di dalam majelis hadis, seorang syekh atau guru yang mengajarkan satu hadis itu berapa kali nama Rasulullah diucapkan. Ketika nama Rasulullah itu diucapkan dalam beberapa kali itu, berapa yang hadir di situ mengulangi salawatnya itu, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi gitu. Ya Allah, anugerahkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menyampaikan, man shalla alayya wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan membalas salawatnya nanti 10 kali bagi mereka yang bersalawat kepadaku. Nah, di majelis hadis, katakanlah dari salat maghrib ini sampai salat isya, berapa kali nama Rasulullah SAW disebut, demikian pula banyaknya jumlah salawat yang keluar dari zikirnya mereka yang hadir di majelis hadis tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan di setiap kali salawatnya itu 10 kali. Kalau antum masih sempat hitung, silahkan hitung. Tetapi semakin banyak kita bersalawat, yang demikian ini nanti yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan, dan mudah-mudahan ini salah satu sebab
nanti di akhirat nanti kita dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai yang mendapatkan syafaatnya kelak. Ini nanti Rasulullah SAW di akhirat itu minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Isfa' tu syafa'." Silahkan kamu kasih syafaatnya. Kamu sudah dikasih izin untuk memberikan syafaat. Nah, nanti Rasulullah menyampaikan bahwasanya yang diberikan syafaat oleh Rasulullah adalah yang dia wafat dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat pertama untuk bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW adalah mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Nah, ini yang berkenaan dengan ucapannya malaikat Jibril yang pertama.